sebuah rahasia yang ada di video Warmzone Part 2. Oke, ini kan cacing udah 100 juta nih yang nonton. Gimana kalau kita bikin cacing yang kedua? Tapi ngeditnya nggak usah lama-lama kayak kemarin lah, sebulan aja, jadi cepet gitu loh. Nah, gue punya ide. Setuju? Seperti di video cacing sebelumnya yang pertama, kita nggak ada sponsor juga di video cacing kedua ini. Karena kita udah pernah bikin model cacingnya atau 3D si cacingnya ini di video pertama, pasti bentar lah cacing kedua ini gitu ya. Paling sebulan udah kelar, nggak nyampe 3 bulan kayak di cacing pertama. Ternyata lebih lama dari dugaan kita semua ya. Di video kita kali ini, aku baru saja pindah agama. Aku pakai Cinema 4D. Ini kita pindah ke agama Blender ya teman-teman, karena banyak banget yang request tutorial pakai Blender dong bang, dan memang sekarang tuh lagi populer banget pakai Blender. Terus kebetulan kita juga menghemat biaya karena Octane render di Cinema 4D itu berbayarnya itu lumayan buat kita negara Indonesia ini. Jadi aku mau coba kita semua bakal pindah ke Blender. Yang lain masih pakai Cinema 4D, jadi aku belajar dulu buat bisa ngajarin teman-teman yang lain. Dan itu memakan waktu yang lumayan ya ternyata. Di sini aku tanggung jawabnya itu cuma ada 3 shot ya. Di 4 bulan ini aku cuma ngerjain 3 shot ya teman-teman. 3 shot itu apa aja? Semua yang ada di bawah laut itu bagianku. Itu melalui beberapa versi. Pertama tuh kelihatan kayak kosong banget ya, kayak polos gitu. Akhirnya setelah berbincang dengan teman-teman kayak perlu ditambahin sumber-sumber cahaya lain. Kalau di dalam laut itu ada gunung berapi aktif, otomatis kita juga bikin material kayak gunung berapi itu adalah airnya. Karena ini sequel, jadi kita bakal bikin yang lebih mewah, yang lebih megah. Otomatis kita butuh cacing yang lebih serem ya. Entah kenapa si Nyi Blorong puncanya bentuknya kayak ular ya, karena namanya Warmzone jadi ya sebut saja cacing. Jadi yang kita butuhkan tuh cacing yang lebih seram ya. Jadi di situ otomatis aku cari cacing di model yang cukup oke. Terus aku rig ya pakai Blender. Itu ternyata tidak semudah yang bayangkan karena biasanya pakai Cinema 4D. Rignya jadi itu perlu dicoba juga berkali-kali, gerak nggak sesuai rignya, bentuknya sesuai atau enggak, itu perlu kita tes. Di situ aku juga bertanggung jawab yang bikin istana bawah airnya, itu bikin sedemikian rupa. Terus aku juga bikin interior yang ada di dalam istananya, itu tempat Nyi Blorongnya berdiri di situ. Di belakangnya kalau kalian lihat tuh ada pilar yang dikelilingi ular. Aku juga bikin suasananya itu sejauh mungkin, dan itu ada beberapa versi yang dibikin mulai dari yang menurutku kurang, terus akhirnya kita bikin lebih detail lagi. Tetap ada nuansa Jawanya, dan di dalam air ya itu ada ikan-ikan kecil-kecil juga, termasuk ikan-ikan gede yang di luar istana ya, itu ada ikan-ikan macam-macam. Kalau kalian lihat ada ikan yang sangat terkenal di situ. Selain ikan yang tadi itu, sebenarnya aku juga mau bikin ikan yang lain yang ada badaknya, tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya kelamaan jadinya nggak jadi. Ini udah 4 bulan. Terus karena itu adegannya di dalam air, jadi pastinya rambutnya terbang-terbang ya kayak di film Aquaman itu kan. Itu aku belajar dulu, aku coba ngetes beberapa kali agar bisa bentuknya kayak terbang-terbang kayak di air. Kita perlu tes dulu dengan bando yang dibikin oleh Ridu, itu tracking marker, nanti fungsinya untuk nge-track ya. Kita juga udah tes ke cewek berhijab nempel nggak sih, karena nantinya kan orang yang pakai itu rambutnya bakalan dikucir gitu karena biar disambungin sama rambut yang asli kayak gitu. Setelah dicoba akhirnya berhasil. Kemudian kita juga bikin 3D modelnya masing-masing karakter. Ada aku, ada Ivan, ada Fardan. Terus sebenarnya kalau kalian lihat itu belakangnya muka juga ya, depan belakang muka juga itu. Setelah 3 shot ini kelar, aku otomatis lanjutin ngedit, ngumpulin semua video yang udah dibikin Ivan sama si Aziz untuk dibikin. Kita susun akhirnya jadi cerita seperti yang nanti kalian lihat di video kita di Minecraft Studio. Kalian harus perhatikan dan dengarkan ini baik-baik, karena aku bakal nyampein sebuah rahasia yang ada di video Warmzone Part 2. Rahasianya adalah bahwa rekaman dengan lokasi syuting di luar negeri itu tuh sebenarnya bohongan. Nggak disyuting pakai drone kamera gitu, enggak. Sebenarnya kami nggak syuting beneran di luar negeri, ke Jepang, ke Mesir, itu enggak, itu bohongan. Terus videonya dari mana dong? Jadi video-video itu sebenarnya kami rekam dengan cara merekam gameplay yang ada di game Microsoft Flight Simulator. Buat yang nggak tahu ya, ini si game Microsoft Flight Simulator sebenarnya itu tuh game pesawat-pesawatan, tapi kayak nyata, kayak real. Kita mensimulasikan pesawat beneran, tapi di game. Nah, di game itu kita bisa jalan-jalan, mau ke Mesir, ke Jepang, ke Amerika, ke India, kemana-mana. Itu bisa. Kebetulan ini game cukup ajaib ya, soalnya kita bisa setting arah mataharinya kayak gimana, mau jam berapa, bahkan anginnya pun mau kayak gimana.
ombak di lautan mau kayak gimana. Pokoknya ajaib lah nih gamenya. Bahkan cuaca itu bisa kita setting sesuka hati kita. Dan sekarang aku mau nunjukin proses perekamannya kayak gimana. Di sini aku mau nyiapin satu komputer lagi buat ngerekam. Jadi yang ini buat main gamenya, yang ini buat ngerekamnya. Terus kenapa nggak rekam di satu komputer yang sama? Alasannya sederhana, gamenya kebetulan berat. Jadi kalau sambil melakukan rekaman di komputer yang sama, komputernya bisa aja mungkin nggak kuat ngerekam atau nggak kuat main gamenya. Jadi jika dipaksa pun kualitas videonya pasti tidak maksimal, entah nanti freeze frame atau jadi burik gambarnya. Pokoknya ada aja lah masalahnya. Dan untuk melakukan perekaman layar menggunakan PC yang berbeda, kalian harus menggunakan capture card. Buat yang nggak tahu, capture card itu biasanya dipakai sama YouTuber atau streamer untuk menampilkan gambar yang ada di HP mereka. Kalau nggak HP, biasanya konsol game seperti PlayStation, Nintendo Switch, dan lain-lain lah pokoknya. Kebetulan capture card yang kami gunakan di sini adalah capture card dari Rexus. Kami menggunakan capture card dari Rexus karena spesifikasinya yang sanggup merekam gambar di resolusi Full HD 60 fps. Bahkan sanggup merekam gambar di resolusi 4K 30 fps dan harganya sangat terjangkau. Walau banyak CGI-nya, tetap kita perlu alat yang bisa menyatukan CGI tersebut dengan orang asli. Jadi gimana tuh caranya? Karena di video ini lebih banyak CGI-nya, jadi gue nggak perlu tuh bikin banyak-banyak properti. Jadi gue di sini ngebantuin anak-anak teknik buat pasang green screen, pakai blower, buat efek-efek angin gitu supaya terlihat di langit. Sekarang gue lagi bikin trackingan buat nih Blorong nanti kan rambutnya berkibar-kibar tuh di air. Jadi gue buat bandu pakai kelereng di warna-warni. Nanti dulu, ngeditnya kan lama. Terus kameramen kita ngapain dong? Dan, syuting Dan! Syuting apaan? Orang gak ada syutingan. Bercanda. Lagi nunggu, kita banyak syuting untuk channel di balik Mindplace dan channel Mindspace selama masih pada ngedit kok. Dan setelah editan udah jadi, oh iya, ini syuting bukan di studio kita loh, tapi nyewa di... Project kali ini kita bekerja sama dengan salah satu kakak tingkat kita juga yang dia basicnya itu audio. Cuma pandemi kayak gini, kebetulan beliau itu membangun sebuah mini studio dan kita syuting di sana. RF Production, kalau kalian bisa cek Instagramnya. Jadi ada beberapa scene juga yang aku tidak ikut karena aku harus mengurusi project yang lain yang harus dipersiapkan oleh Mindplace Studio. Karena kita semua tak sekuat kuli bangunan sepaket bikin belasan rumah untuk satu komplek, jadi tetap perlu support yang lain juga nih, kayak anak ini. Jadi di syutingan kali ini aku perannya itu megangin lighting, terus habis itu nyusun green screen dan megangin kipas angin teman-teman. Ketika semuanya pada ngedit, aku juga ngedit juga loh teman-teman. Tapi ngeditnya beda, ngeditnya itu game teman-teman. Buat kalian yang belum nonton, kalian search YouTube itu tulisannya Mindspace, yaitu channel ketiga dari Mindplace teman-teman. Itu isinya gaming-gaming. Nah kalian tinggal tunggu aja di Mindspace karena kita bakal sering upload di situ. Buat lu yang inget sosok yang namanya Ajis, ini anak yang pernah magang di Mindplace tahun 2019 saat pembuatan video GTA San Andreas, ya versi Indonesia gitulah. Jadi sekarang dia udah bergabung beneran di Mindplace. Dia tugasnya apa ya? Dalam project Cacing 2 ini aku bertugas buat ngerjain beberapa shot 3D. Ada compositing juga, nambahin kota, nambahin beberapa kayak pesawat. Contohnya ada Osprey, ada pesawat jet sama pesawat yang ngeluarin rudal nuklir buat nembak ke cacingnya. Salah satu shot yang gue edit ini ada si Ivan lagi di rooftop. Si Ivannya tuh kita syuting, rooftopnya itu full 3D. Jadinya waktu syuting kita harus nyesuaiin cahaya di 3D-nya sama yang di Ivannya. Buat yang kedua aku ngerjain yang shoot game sama 3D. Jadinya yang shoot game nanti ditempelin objek 3D-nya. Jadi pas syuting aku juga ikut memperhatikan adegan-adegan yang nantinya ada di shoot yang mau diedit. Contohnya kayak Ivan yang lagi di helikopter, sumber cahayanya dari mana, terus anginnya yang kena tuh kayak gimana, fokalnya kamera berapa milimeter itu disamain juga sama shoot yang ada di gamenya. Kali ini teman-teman dari Mindspace Studio ngajakin gue lagi buat bikin lanjutan dari Warm Zone in Real Life. Kali ini yang part 2 ya. Sekali lagi gue yang bikin scoringnya dari awal sampai habis. Seperti biasa, yang pertama kali gue lakukan adalah gue akan marking part-part dari tiap adegan penting yang nantinya akan gue score musiknya. Di sini ada start di mana scoringnya akan mulai. Gue akan mulai memasukkan mood-mood di awal. Lalu di sini white maksudnya adalah shot yang dikeluarkan sudah mulai wide angle
gitu, jadi gue akan ngasih kesan lebih luas di musiknya. Ada adegan yang cukup unik ya, kalau di episode pertama gue pakai musik yang agak-agak metal, berbalik di sini gue pakai musik yang bener-bener romantis ya, romantik. Jadi gue masukin part di sini. Dan selebihnya untuk intro dan outro-nya kurang lebih tetap menggunakan mood dari musik yang pertama ya. Untuk drumnya sendiri gue bikin nuansanya tuh 80s gitu. Ada bass dan biasa synthesizers dan gitar-gitar pendukung. Dan jadilah seperti ini. Gitu. Jadi untuk bagian ini hampir semuanya tuh VST ya. Paling ada beberapa gitar aja. Oke, demikian breakdown untuk episode 2 dari Zona Cacing di Dunia Nyata bersama Mindplay Studio dan gue Mardial.